Walau hanya unggul tipis, Chelsea berhasil mendapat kemenangan manis saat melawan Manchester United. Skuad asuhan Enzo Maresca unggul berkat gol sematawayang dari Marco Kurela. Meski dibumbui oleh berbagai kontroversi dari sang pengadil, The Blues tetap memastikan untuk merebut 3 poin dan tinggal selangkah lagi mereka akan kembali berpentas di panggung Champions League musim depan. Bagaimana keseruan pertandingan antara Chelsea versus Manchester United? Simak ulasannya menurut Zona Chelsea Indonesia sebagai berikut. Di babak pertama, Chelsea menggunakan formasi 4-3-3. Bermain tanpa menggunakan striker murni, The Blues kesulitan untuk mengeluarkan permainan terbaiknya. Tyreek George yang diplot sebagai false nine terlihat sangat kebingungan menghadapi back-back senior seperti Victor Lindelof, Harry Maguire, dan Luke Shaw. Diprediksi banyak orang akan menurunkan skuad pelapis demi menghadapi partai final Europa League beberapa hari mendatang. Uniknya, justru Man United menurunkan skuad terbaiknya. Ruben Amorim dengan ide briliannya yang memiliki rencana untuk selalu mempressing man-to-man kepada para pemain Chelsea, terbukti taktik ini berjalan sukses. Secara objektif, di babak pertama, Ruben Amorim telah melakukan kerja yang luar biasa untuk mengantisipasi serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Chelsea. Bahkan di menit ke-17, The Blues nyaris tertinggal lebih dulu jika saja gol dari Harry Maguire tidak dianulir oleh wasit. Beruntung setelah review dari VAR, gol tersebut berhasil dianulir karena Harry Maguire berada di posisi offside yang perbedaannya sangat tipis dari posisi Tosin. Pertandingan antara Chelsea versus Manchester United yang turut disaksikan oleh sang owner yaitu Todd Boehly dan pelatih tim nasional Inggris yang juga mantan pelatih Chelsea, Thomas Tuchel, di babak pertama praktis menjadi milik Manchester United. Chelsea sebenarnya berpeluang mendapat hadiah penalti di menit ke-28. Tendangan Enzo Fernandez terlihat jelas mengenai tangan dari Højlund. Namun uniknya, VAR tidak mereview kejadian ini karena bisa jadi proximity tangan dari Højlund tidak ada kesengajaan untuk menghalau bola, walaupun terlihat jelas tendangan tersebut mengarah ke gawang Man United. Skor kacamata menutup jalannya babak yang pertama. Di babak kedua, tidak ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Enzo Maresca maupun Ruben Amorim. Enzo Maresca yang kekeh dan cenderung kepala batu karena tetap memainkan Tyreek George meskipun ia tidak bermain efektif sebagai false nine, tetap percaya pada rencana awalnya. Padahal, terlihat jelas Chelsea selalu kalah di lini tengah dan membutuhkan sosok Romeo Lavia untuk bisa mengalirkan bola ke lini depan. Tyreek George sebenarnya mempunyai satu momen yang bisa membuatnya menjadi pahlawan di pertandingan ini. Secara sekilas, Tyreek George terlihat dijatuhkan oleh Andre Onana di kotak terlarang. Namun VAR yang lagi-lagi bekerja dengan baik dan sangat adil menganulir keputusan wasit yang telah lebih dulu menunjuk titik putih. Memasuki menit ke-70 dan dalam upaya untuk mengantisipasi cedera menjelang partai final Europa League, Ruben Amorim melakukan pergantian pemainnya. Casemiro dan Mason Mount yang selalu mendapat boo dari publik Stamford Bridge ketika ia memegang bola digantikan oleh Alejandro Garnacho dan Manuel Ugarte. Akibat pergantian ini, disinilah petaka Manchester United dimulai. Tak berselang lama setelah pergantian tersebut, Chelsea berhasil memanfaatkan momentum itu dengan sangat baik. Reece James yang mendapat space berhasil mengelabui Alejandro Garnacho lalu melepaskan crossing yang berhasil diselesaikan dengan indah oleh Marco Kurela. 1-0 untuk keunggulan Chelsea. Berkat gol dari sang bek kiri yang sedang menjelma menjadi titisan Marcos Alonso, Marco Kurela dengan torehan 5 golnya menjadi yang teratas dalam urusan mencetak gol jika dihitung dari tahun 2025 saja.
Tak ada gol tercipta lagi untuk kedua tim dan akhirnya pertandingan berkesudahan dengan skor 1-0. Dengan hasil ini, Chelsea berhasil menempati peringkat keempat klasemen sementara, menggeser Manchester City yang baru akan bertanding pada hari Rabu tengah pekan nanti. Meskipun gol kemenangan dicetak oleh Marc Cucurella, akan tetapi Moises Caicedo lebih layak untuk dijadikan man of the match pada pertandingan ini. Bermain dengan luar biasa, baik ketika menyerang maupun bertahan, layak menjadikannya untuk mendapatkan man of the match. Bagaimana kalau menurut kalian Blues? Siapa yang lebih layak untuk mendapatkan man of the match pada pertandingan ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar Blues. Berikut adalah ulasan pertandingan Chelsea versus Manchester United menurut Zona Chelsea Indonesia. Semoga di pertandingan terakhir Liga Inggris nanti, yaitu pada saat melawan Nottingham Forest, Chelsea kembali berhasil merebut 3 poin yang dapat menyegel 1 tiket lolos otomatis untuk bermain di UEFA Champions League musim depan. Untuk Enzo Maresca, diharapkan ia mempunyai solusi lain untuk bermain di posisi striker karena Tyreek George sudah pasti akan kesulitan melawan bek-bek raksasa yang dimiliki oleh The Forest, yaitu Murilo dan Milenkovic. Dan semoga juga karena di pertandingan ini turut dihadiri oleh para owner Chelsea, mereka akan mempunyai keinginan untuk membeli striker baru di bursa transfer nanti. Karena saat ini Chelsea hanya kekurangan di posisi goalkeeper dan juga striker. Jika kedua posisi ini bisa diperbaiki di bursa transfer nanti, Chelsea tentu akan jauh lebih konsisten daripada Chelsea yang kita lihat sekarang. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian mendukung channel kami. See you di episode-episode selanjutnya. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.